Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa, jangan gampang percaya pada manisnya kata-kata seseorang, tetapi percayalah pada tindakan atau perbuatan seseorang. Saudara yang terkasih, peribahasa ini mengingatkan kita bahwa seringkali banyak orang gampang percaya dan terjebak pada apa yang dikatakan seseorang. Padahal apa yang dikatakan belum tentu dilakukan oleh orang tersebut. Kata-katanya berbanding terbalik dengan tindakannya. Ahli Taurat, para imam Yahudi adalah orang-orang yang fasih berbicara. Orang-orang yang mengajarkan Taurat Tuhan dengan segala aturan yang berlaku. Itu sebabnya mereka sering mengklaim diri mereka sebagai orang yang saleh dan lebih rohani dari orang lain. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, ahli Taurat, imam-imam Yahudi, mereka begitu bersibuk untuk memperlihatkan kesalehan mereka. Dan mereka ini sering berdoa, sering puji diri dan berterima kasih kepada Allah karena merasa bahwa diri mereka itu lebih baik dari orang lain. Karena apa? Karena mereka taat berpuasa 1 hari itu 2 kali, memberikan perpuluhan dengan setia, dengan jujur, melaksanakan aturan Taurat dalam hidup. Dan saudara, karena merasa telah menjadi rutin melakukan kegiatan rohani, menunjukkan kesalehan mereka, maka mereka merasa diri begitu saleh dan baik, sehingga mereka layak untuk menduduki kursi penting di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara, mereka ini sangat benci terhadap pemungut cukai. Mereka juga sangat benci terhadap perempuan-perempuan Sunda. Dan ini dikategorikan sebagai orang berdosa. Bagi ahli Taurat, imam-imam Yahudi, ini kelompok orang berdosa yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Mereka begitu benci terhadap pemungut cukai karena menganggap bahwa para pemungut cukai adalah antek-antek Romawi yang mengambil pajak dari orang-orang Yahudi lalu berikan itu kepada pemerintahan Romawi. Sehingga orang Yahudi sangat benci terhadap pemungut cukai. Bagi mereka pemungut cukai ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, dalam teks bacaan hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan yang ditujukan kepada para imam, para ahli Taurat, pemungut cukai, perempuan Sunda, dan orang berdosa lainnya. Dan dengan mengangkat latar belakang kehidupan serta karakter anak-anak yang saling berlawanan dalam keluarga. Saudara, Yesus sedang mengkritik karakter hidup para pemuka agama Yahudi. Mereka dikritik Yesus karena hanya sebatas memiliki pengetahuan rohani, pandai untuk berkata-kata. Orang bilang dia punya kata terlalu manis sekali. Mengerti tentang berita pertobatan, mengerti tentang banyak hal yang diatur dalam hukum Taurat, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Mereka begitu lincah, fasih berkata-kata, tapi munafik dan buta rohani. Orang bilang lain kata, lain tindakan. Nah saudara, Yesus membandingkan cara hidup para pemuka agama Yahudi dengan sikap anak sulung. Anak sulung ketika bapaknya datang mengatakan, pergilah bekerja di kebun anggur. Dia jawab dengan sopan, dia jawab dengan pasti, iya Bapak, saya pergi dan bekerja. Tetapi dia tidak melakukan.
Lalu bapaknya pergi ke anak yang kedua. Pergilah bekerja di kebun anggur. Dia mengatakan, besok mau, kok kenapa? Tetapi kemudian di tengah perjalanan, dia menyesal dan dia pergi untuk bekerja. Saudara-saudara yang terkasih, kuncinya adalah kata menyesal. Kita perlu ingat kata menyesal. Kata menyesal dalam perumpamaan ini lebih cocok dipahami sebagai dia memikirkan kembali, dia meninjau kembali keputusan yang telah dia buat, dan kemudian dia berbalik dari niatnya yang semula. Artinya bahwa ada usaha untuk tidak menuruti kehendak Bapa, tetapi kemudian dia menyesal dan melakukan apa yang menjadi perintah Bapaknya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sedang mengkritik pemuka-pemuka agama. Bagi Yesus, bosong tahu kebenaran, bosong tahu ini deretan aturan-aturan, tetapi tidak mampu untuk melakukan, hanya fasih untuk berkata-kata. Dan bagi Yesus, kelompok yang kedua atau anak yang kedua ini adalah bagian, yaitu para pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda. Kelompok orang berdosa yang awalnya menolak, tetapi kemudian ada penyesalan dan kembali. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus bertanya dalam ayat 28 ayat yang pertama bacaan kita, apakah pendapatmu tentang ini? Apakah kau pendapat tentang ini? Atau coba kau mengidentifikasi kau sendiri. Kau bagian yang mana? Yang anak sulung ataukah yang anak yang kedua itu? Yang mengiyakan, kau tahu itu, tetapi kemudian kau sering melakukan. Atau kita adalah anak yang kedua, kelompok orang berdosa yang awalnya menolak, tetapi kemudian ada rasa penyesalan dan kemudian berbalik. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang ini, pemuka-pemuka agama. Karena apa? Karena mereka menolak ajaran Yesus. Mereka menolak Yohanes yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Bahkan mereka menolak pembaptisan Yohanes. Jadi saudara, ajaran Yohanes dan Yesus ini benar-benar ditolak mentah-mentah. Mereka tidak mau terima. Kenapa Bapak Mama? Karena dalam struktur orang Yahudi itu, yang harus menyampaikan kebenaran, yang harus omong tentang Taurat Tuhan, hanyalah ahli Taurat dan imam-imam. Itu ada dalam struktur. Kenapa mereka menolak Yesus dan Yohanes? Karena Yesus dan Yohanes bukan ada dalam struktur. Mereka tidak menjadi bagian dalam struktur itu. Bukan ahli Taurat, bukan juga imam. Sehingga mereka menolak ajaran-ajaran tersebut. Makanya Yesus pakai perumpamaan ini untuk mengkritik. Tetapi saudara, saya melihat bahwa ini bukan sekedar kritik, tetapi Yesus sedang memberikan nasihat yang begitu keras kepada pemuka-pemuka agama. Yang ada pangku bye-bye ini aturan, ada pangku bye-bye ini kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, pemuka-pemuka agama ini atau mereka seolah-olah menolak apa yang menjadi aturan dan kebenaran yang ajaran-ajaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Bapak Mama, saudara, perumpamaan ini Tuhan sedang menegur sikap keagamaan, sikap kerohanian para ahli Taurat dan imam yang hanya sebatas di bibir saja. Justru orang kafir yang tidak terikat dalam perjanjian Allah, ternyata mereka lebih responsif terhadap Yesus. Mereka menanggapi ajaran Yesus. Dan rupanya Bapak Mama, mereka itulah yang dalam bagian sebelumnya di
disebut oleh Yesus sebagai yang kemudian yang akan menjadi yang terdahulu. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa jangan kita lamban, jangan berlambat-lambat dalam merespon karunia Allah. Lamban pada akhirnya kita akan menjadi keras hati. Dan ini bukan lagi sebuah sindiran, bukan lagi kritikan, tetapi sebuah peringatan yang sangat keras. Karena apa? Orang yang lambat untuk merespon kasih karunia Tuhan, hidupnya akan menjadi buruk. Keadaannya akan terus saja lamban menerima kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kau adalah bagian anak-anak yang sudah dipilih, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Apakah hari ini kau masih lamban untuk menerima, merespon apa yang benar dari Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau bilang bahwa kasih karunia ada pada orang yang menyesal. Kasih karunia ada pada orang yang mau bertobat, yang mau berbalik. Pemungut cukai, perempuan-perempuan Sunda dikategorikan sebagai orang berdosa, tetapi mereka layak untuk menerima kasih karunia Tuhan karena ada penyesalan. Tetapi bukan berarti bahwa kotong bermain-main dulu di wilayah dosa, habis itu baru kotong datang, karena pasti kasih karunia ada bagi kita. Bukan berarti demikian Bapak mau. Saudara dan saya sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kasih karunia Tuhan itu diambil dari kita. Kasih karunia sudah ada pada kita, jangan lagi mau bermain di wilayah dosa. Jangan lagi kau mengkategorikan diri sebagai orang-orang berdosa. Walaupun memang betul kau adalah orang-orang berdosa, tetapi sekali lagi bahwa kau semua sudah ditebus oleh Tuhan. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, dasar dari sikap lamban adalah penolakan. Kalau kau lamban untuk merespon kasih karunia Tuhan, lamban untuk mau bertobat, lamban untuk mau memperbaiki diri, maka yang ada adalah penolakan. Penolakan akan meningkat dalam hal permusuhan. Kalau lamban, kemudian itu ada dalam bentuk penolakan, lalu ada dalam bentuk permusuhan. Saudara-saudara, buah permusuhan dengan Tuhan itu akibat fatal. Dikatakan dalam ayat yang lain mengatakan bahwa kalau tidak salah itu di Roma, bahwa musuh menjadi musuh Allah itu sama dengan kau menjadi seterunya Allah. Kau melawan Allah, melawan akan setiap aturan kebenarannya. Dan itu fatal. Kita bisa lihat dalam ayat, masih dalam bagian pasal 21, ayat 43, ayat 44. Itu buah dari permusuhan dengan Tuhan. Saya akan baca kasih kita ayat 43, 44. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kerajaan Allah diambil daripada kita, lalu diberikan kepada orang lain yang bukan bagian dari perjanjian dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, artinya kasih karunia Tuhan ini bebas kepada siapa saja. Jadi kau jangan bilang bahwa dia orang berdosa, soalnya mungkin mendapatkan kasih karunia Allah. Tetapi ketika dia menyesal dan bertobat, kasih karunia itu dan kerajaan Allah menjadi bagian dia. Jadi hari ini kau semua sebagai orang Kristen yang sudah dipanggil sebagai anak, jangan kau menjadi sombong,
Tetapi tetap jaga orang sikap hidup, jaga orang hati, jaga orang punya perkataan, supaya kau jangan masuk sebagai kategori orang-orang berdosa. Supaya kau tetap pegang kasih karunia Allah itu yang setiap harinya selalu baru bagi saudara dan saya. Bapak Mama, saudara yang terkasih, dalam minggu pertama bulan keluarga bulan Oktober ini, pesan firman Tuhan yang pertama tadi, janganlah lamban, karena lamban dia akan berakhir pada penolakan dan permusuhan. Yang kedua, kita sebagai orang tua, ada anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Mama saudara yang terkasih, sebagaimana dalam tema tak ada dalam kata dan tindakan, atau mendidik anak-anak kita tidak saja dengan kata, tetapi mari nyata dalam tindakan. Tidak hanya potong sekedar omong, tetapi potong nyatakan dalam tindakan, dalam sikap. Karena tindakan atau sikap itu yang paling jitu. Kalau kata-kata orang bilang dengar kiri keluar kanan atau dengar kanan keluar kiri, tetapi orang akan lihat, akan lebih pada sapi dalam sikap dan tindakan. Itu menjadi contoh dan teladan. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga atau pesan yang terakhir, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu bebas kepada siapa saja. Kesempatan selalu ada bagi setiap kita yang mau menyesali dan bertobat. Bertobat sudah, supaya kau diterima oleh Tuhan. Seberdosa apapun kita, pemungut cukai perempuan Sunda, bagi kau itu sampah. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa diperbaiki. Sampah bisa didaur ulang untuk menjadi barang yang indah untuk kembali dipajang. Saudara dan saya, kalau orang bilang bahwa Sony mungkin dia berdosa sekali dari dulu dia memang begitu. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin kok. Amin. Tetapi perlu ada penyesalan, pertobatan untuk balik kembali supaya kau kembali dibentuk, diperbarui